Halo, selamat pagi kepada seluruh siswa-siswa SMA yang berbahagia dan tetap semangat meskipun menghadapi pandemi ini. Tapi kalian tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa jaga kesehatan selalu dan tetap perhatikan prosedur standar kesehatan. Oke, kita akan membahas top 10 SMA terbaik Indonesia berdasarkan nilai UTBK. Nah, ini data ini didapat dari hasil pengumuman peringkat sekolah berdasarkan nilai UTBK 2020 pada tanggal 28 November 2020. Nilai UTBK sini akan coba saya tampilkan. Nilai UTBK itu untuk tahun 2020 itu hanya ada nilai TPS saja. Ya, ada nilai TPS saja di sini. Tes potensi skolastik. Sangat berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih ada nilai tes kemampuan akademik. Nah, tes potensi skolastik ini ada nilai kemampuan penalaran umum, memahami bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Sehingga nanti kalau dirata-ratakan, itulah hasil nilai UTBK. Tahun sebelumnya masih ada nilai tes kemampuan akademik. Kalau di IPS itu ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kalau yang di ilmu pengetahuan alam ada fisika, kimia, dan biologi. Karena suatu hal sehingga TKA-nya ditiadakan. Salah satunya mungkin karena COVID-19. Nah, berikut ini akan saya share ya. 10 sekolah berdasarkan nilai masing-masing kategori ini. 10 top 10 sekolah misalnya yang penalaran umum. Sekolah mana saja yang memahami bacaan dan menulis, top 10-nya siapa aja, pengetahuan dan pemahaman umum, top 10-nya siapa aja, dan pengetahuan kuantitatif. Maaf, yang tadi penalaran dan beda ya, penalaran dan pemahaman. Hasil nilai UTBK tahun 2019 dan 2020 nanti diurutkan. Ada nilai rank paling bawah, sedang, rata-rata, dan maksimum. Sebagai contoh, nilai aman itu ya, kalau kalian mendapat nilai di atas 690 ke atas itu adalah nilai aman. Oke. Tahun 2020 kemarin untuk sains dan teknologi, jurusan apa yang paling ketat ya, persaingan dan kompetisinya? Secara tak terduga, Universitas Pajajaran berada di paling teratas ya untuk jurusan teknik informatika. Dari peminat 2.465 hanya diterima 32 orang, artinya satu kursi diperebutkan oleh 77 siswa. Ya karena teknik informatika terus sedang booming, ya kan. Sekarang semua era digital, apalagi menghadapi pandemi ini, kemampuan teknologi
dan juga nanti menghadapi 4.0 itu juga harus dibutuhkan banyak ya, sumber daya manusia seperti itu. Kemudian kedokteran gigi Undip, nah, yang diterima hanya 8 dari peminatnya 464, sehingga persaingan satu kursi diperebutkan 58 siswa. Kedokteran masih menjadi jurusan favorit di sini, ya, dan masih berada di peringkat 3 dan 4. Ilmu komputer UGM juga paling banyak peminatnya. Teknik biomedis, teknologi informasi, ya, untuk yang menggunakan komputer memang menjadi favorit tahun ini. Kemudian arsitektur, farmasi, dan baik di UI dan UGM. Jadi kalau dapat disimpulkan yang paling ketat itu ada di Universitas Indonesia, UGM, Universitas Pajajaran, dan Undip. Kemudian untuk program Soshum, ilmu komunikasi Universitas Indonesia menjadi prodi yang paling ketat ya, dari peminat 2.988 hanya 24 kursi yang tersedia, sehingga satu kursi diperebutkan 125 orang. Kemudian hubungan internasional UI juga, komunikasi manajemen Unpad, komunikasi UNY juga merangsek ke 5 besar. Komunikasi UGM, bahasa dan kebudayaan Korea UI, satu kursi diperebutkan 79. Mungkin karena booming K-pop ya, sehingga banyak siswa-siswa yang tertarik untuk mempelajari bahasa Korea. Psikologi UNY berada di peringkat 8, HI UGM peringkat ke-9, dan terakhir adalah manajemen. Nah, ini adalah program disiplin paling untuk yang kategori Soshum paling terketat sepanjang tahun 2020. Nah, dapat disimpulkan ya, tahun 2020 itu yang mengikuti SNMPTN tahun 2020 berjumlah 489.601 siswa. Nah, yang lolos hanya sekitar 19,74%. Jadi ada 3 alur untuk masuk PTN, ada SNMPTN jalur undangan, kemudian SBMPTN UTBK ya, yang diambil 23,87%, dan terakhir adalah seleksi mandiri yang diterima hanya 6,13%. Jadi alokasi terbesar itu ada pada SNMPTN dan jalur UTBK. Oke, ini ya, kita akan menuju ke ilmu tema intinya, top 10 sekolah terbaik yang berdasarkan nilai UTBK. Nah, diambil dari apa nilainya? Yaitu pertama adalah SMA yang dipilih adalah minimal siswanya 20 orang itu masuk nanti dalam sistem penilaian perhitungan. Nah, dari banyaknya sekolah di Indonesia yang memenuhi kriteria ternyata hanya 6.319 sekolah. Nah, nilai-nilai TPS nanti tes potensi sekolah itu hasil rata-rata. Nanti ada juga top 10-nya. Kemudian untuk SMA nilai TPS diurutkan dari tertinggi ke terendah, diambil dari 1.000 SMA dengan nilai rata TPS tertinggi. Oke, kita lihat aja untuk yang pertama, top 10 sukses kemampuan kuantitatif. SMA Unggul Del di Sumatera Utara peringkat pertama. MH Tamrin DKI Jakarta peringkat kedua. Smart BPK Menabur 1 Bandung Jawa Barat peringkat ketiga.
SMA N8 Jakarta peringkat 4, Semas 1 Kristen BPK Penabur DKI peringkat 5, SMA N Banua Kalsel peringkat 6, Santa Lorencia peringkat 7, Man Insan Cendikia Serpong peringkat 8, SMA Negeri 5 Surabaya peringkat 9, dan SMA Negeri 28 Jakarta peringkat 10. Kemampuan kuantitatif. Kemudian sub berikutnya yaitu peringkat top 10 untuk tes kemampuan memahami bacaan dan menulis. Misalnya disediakan artikel bagaimana memahami suatu bacaan dan kemudian menuliskan dan mencari pikiran utama, kemampuan untuk memahami ya konteks artikel dalam suatu tulisan. Yang paling tertinggi adalah Man Insan Cendikia Serpong Banten. Wah, ini Banten banyak sekali ya sekolah-sekolah unggulannya. Sumatera Utara hanya di SSMA SDL peringkat 2, Yogyakarta itu menempati peringkat 3 dan 4 untuk SMA Negeri 3 dan 1, SMA Tamrin Jakarta peringkat 5, peringkat 6 SMA Negeri 5 Surabaya Jawa Timur, DKI Semasdian Harapan, BPK Penabur 1 Bandung peringkat 8, PH College peringkat 9 Banten, dan Santa Ursula BSD peringkat 10. Oh ya, tadi Dian Harapan itu peringkat 7. Kemudian yang berikutnya adalah tes kemampuan penalaran umum. Siswa dapat memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan logika berpikirnya. Untuk peringkat satunya adalah SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta. Diikuti oleh SMA 1 Kristen Penabur peringkat kedua Penabur Jakarta. Kemudian peringkat 3 adalah Man Insan Cendikia Serpong Banten. Man 5 Surabaya Jatim peringkat 4, Semasdian Harapan DKI peringkat 5, Semas Kristen Petra 2 Surabaya peringkat 6, Semas Unggul Del Sumatera Utara peringkat 7, Semas Katolik Santa Luis 1 Jawa Timur peringkat 8, Semas Santa Lorencia peringkat 9, dan Semas Kristen 3 Penabur Jakarta peringkat 10. Ini untuk kemampuan penalaran umum. Untuk tes pengetahuan pemahaman umum yang menempati peringkat pertama adalah Semas Unggulan MH Tamrin, diikuti oleh Semas Dian Harapan peringkat 2 DKI Jakarta, 3 Man Insan Cendikia Serpong Banten peringkat keempat, Seman 8 Jakarta DKI Jakarta, peringkat 5 Seman 5 Surabaya Jawa Timur, peringkat 6 Semas Kristen IPK Puri Indah, peringkat 6, peringkat 7 Semas Pahwa Banten, peringkat 8 SMA Katolik Saint Louis 1 Jawa Timur, peringkat 9 Semas 1 Kristen BPK Penabur DKI Jakarta, dan peringkat 10 Semas Kristen BPK Penabur Gading Serpong peringkat terakhir untuk peringkat 10. Nah, dari hasil itu kemudian dirata-ratakan nilai tes potensi skolastik. Ternyata peringkat 1 adalah Seman Unggulan MH Tamrin Jakarta, diikuti oleh Man Insan Cendikia Serpong peringkat 2, peringkat 3 Semas Unggul Del Sumatera Utara, peringkat 4 Seman 8 Jakarta DKI Jakarta, peringkat 5 Seman 5 Surabaya Jawa Timur, peringkat 6 Seman 1 Kristen BPK Penabur DKI Jakarta, peringkat 7 Semas BPK Penabur 1 Bandung Jawa Barat, peringkat 8 Semasdian Harapan DKI Jakarta, peringkat 9 Seman 1 Yogyakarta
Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan peringkat 10 SMA Katolik Saint Louis, Jawa Timur. Ini adalah top 10 sekolah berdasarkan nilai UTBK. Untuk kategori madrasah aliyah, satu-satunya Man Insan Cendekia Serpong, Banten itu menempati peringkat 1 untuk MA, sekaligus juga nomor 2 untuk ranking nasional. Kemudian diikuti oleh Man Insan Cendekia Gorontalo, peringkat 2, peringkat nasionalnya 36. Next adalah Man Insan Cendekia Pekalongan, Jawa Tengah, peringkat 3 untuk ranking nasional peringkat 45. Peringkat 4 untuk kategori MA adalah Man 2 Kota Malang, Jatim. Peringkat 5 kategori MA Man Insan Cendekia Padang Pariaman, Sumatera Barat. Peringkat 6 Man Insan Cendekia Oki, Sumatera Selatan. Peringkat 7 Man Insan Cendekia Jambi. Peringkat 8 Mas Jakarta, Jawa Barat. Peringkat 9 Man 1 Yogyakarta, DI Yogyakarta, dan peringkat 10 Man 2 Kudus, Jawa Tengah. Ini adalah top 10 untuk kategori madrasah aliyah. Untuk SMK-nya juga ada di sini top 10 SMK berdasarkan nilai UTBK. Peringkat 1 adalah SMK Semak Bogor. Kalau dulu mungkin dikenal Sekolah Menengah Analisis Kimia ya. Peringkat 2-nya adalah SMKN Jateng di Semarang. Peringkat 3 ada SMK SMTI Jogja. Peringkat 4 SMK Negeri 2 Pekalongan, Jawa Tengah. Peringkat 5 adalah SMKN 2 Depok DI Yogyakarta. Peringkat 6 adalah SMKN 1 Wonosari DI Yogyakarta. Peringkat 7 SMK Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah. Peringkat 8 SMK Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 9 SMKS Telkom Candi Putra, Jawa Timur. Kalau nggak salah di Malang ya, SMKS Telkom. Peringkat 10 SMKN 26 Jakarta, DKI Jakarta. Nah, kalau untuk kategori regional, untuk SMA terbaik di provinsi, untuk Pulau Sumatera itu untuk masing-masing provinsi. Untuk Aceh SMK SMA Negeri Modal Bangsa, untuk Sumatera Utara SMA Unggul Del. Ini benar-benar favorit di Medan, sangat susah untuk masuk ke sana ya. Sumatera Barat SMA 1 Padang Panjang 73, Riau Semas Dharma Yuda, Kepulauan Riau Semas Maitreyawira, Jambi adalah Semas Saverio 1, Sumsel Man Insan Cendekia Kopi, Bangka Belitung Man Insan Cendekia Bangka Tengah, Bengkulu Seman 5 Bengkulu, Lampung Seman 2 Bandar Lampung, Aceh SMA Negeri Modal Bangsa, dan Sumatera Semas Unggul Del. Untuk Kepulauan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, DKI tetap yang terbaik adalah Seman unggulan MH Tamrin ranking nasional 1, Banten Man Insan Cendekia Serpong peringkat 2, Jawa Barat peringkat 1 Penabur Bandung peringkat nasional peringkat 7, Jawa Tengah Semas Kolese Loyola peringkat nasional 33, DI Jakarta adalah Seman 1 Jogja peringkat nasional 9, Jawa Timur Seman 5 Surabaya peringkat nasional 5, Bali Seman 4 Denpasar peringkat nasional 149, Nusa Tenggara Barat SMA Negeri 1 Mataram peringkat nasional 298, Nusa Tenggara Timur Semas Kristen 2 Kupang peringkat nasional 725. Untuk regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Kalimantan Barat, terbaiknya adalah Seman 1 Pontianak, Kalimantan Selatan Seman Banua Kalsel secara nasional peringkat 11. Wah, hebat sekali untuk Seman Banua Kalsel. Kalteng itu Seman 1 Pangkalan Bun, Kaltim Seman 1 Balikpapan,
Kalimantan Utara, Semarang 1 Tarakan, Sulsel itu Semas Zion, Sulsel Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah itu Semas Al-Azhar Mandiri Palu, Sulteman Insa Cendekia Kota Kendari, untuk Sulawesi Utara Semas Lapon Saint Nikolaus Pamohon, Gorontalo Man Insan Cendekia Gorontalo, Maluku Semas Kristen Rehoboth, dan terakhir Papua Barat Semas Averos. Oke, nah kesimpulannya apa? Untuk sekolah mencapai peringkat terbaik top 10 untuk nilai UTBK itu harus ya, ada sinergi dan kerjasama antara siswa dan sekolah, sehingga akhirnya menghasilkan output yang berkualitas. Nah, untuk anak-anakku yang akan berjuang nanti di masuk di perguruan tinggi 2021, tetap semangat ya, dan jangan pantang menyerah. Kenali potensi kalian, bakat kalian, teruslah belajar, masih ada waktu buat mengupgrade diri, banggakan orang tua, sekolah, dan diri sendiri. Dan kesimpulan dari materi ini adalah yang namanya kompetisi itu makin ketat setiap tahun. Kenapa? Karena sekarang zaman era internet ya, kalian bisa dapat soal, ya kan, latihan soal, bisa langsung di internet juga banyak contoh soal pembahasan soal, sehingga makin ketat karena tiap orang sudah bisa mengupgrade dirinya. Kalau dulu mungkin terbatas ya, tidak ada infrastruktur, orang nyari buku juga susah, ya kan, jauh. Tapi sekarang kan dengan adanya internet, untuk mengaksesnya gampang. Jangan lupa persiapkan diri kalian dengan matang. Ya kan? Ada 5 kunci persiapan seleksi PTN di sini adalah memantapkan niatnya. Kamu harus benar-benar, kamu harus yakin, harus bisa pasti masuk PTN. Cari jalur seleksi yang tepat, kemampuan kamu di mana, mengenali minat dan kompetensi diri. Ini tentu harus banyak latihan juga. Ya. Jika kamu dapat nanti tahu minat kamu, kompetensi kamu di mana, memahami prosedur seleksi PTN secara tepat, nanti akan pertemuan lain akan terangkan apa itu UTBK dan sistemnya gimana, prosedurnya gimana, dan persiapannya gimana. Dan terakhir adalah usaha maksimal dan jangan lupa doa dan tamak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil masuk dalam 10 besar. Sekolah lain jangan kecewa, masih ada waktu untuk banggakan. Selain orang tua juga banggakan sekolah kami. Oke, itu aja. Terima kasih. Gracias semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.